semuanya, balik lagi di Nongkrong Sejarah. Podcast yang bikin sejarah, gak lagi kayak pelajaran di sekolah. Hari ini gue kedatangan dua tamu kece nih, yang bakal nemenin kita ngobrolin satu topik yang kayaknya hampir semua Gen Z tuh tahu ya. Apalagi pas kecil kita nonton dan kita ketakutan nonton filmnya. Bisa nebak apa? Ya, bener, G30 SPKI. Langsung aja nih, kita kenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini. Hai guys, gue Kiran Abinaya Abrar, biasa dipanggil Abi. Siap buat ngulik sejarah yang agak dark ini. Hai everyone, kenalin nama aku Adina Fatia Kamila. Biasanya orang-orang manggil aku Dinda. Penasaran banget nih mau bahas lebih dalam soal G30S ini. Asik. Nah, buat yang mungkin masih agak bingung nih tentang G30 SPKI ini tuh kayak plot twist di sejarah Indonesia yang dampaknya bener-bener gede banget bagi sejarah Indonesia. Coba deh, Abi, menurut lu G30 SPKI itu sebenarnya apa sih? Nah, boleh. Jadi gampangnya gini. G30S itu singkatan dari Gerakan 30 September. Nah, di malam itu tuh ada beberapa perwira tinggi TNI yang diculik dan dibunuh. Nah, dalangnya siapa? Nah, ini yang belum tahu dan masih jadi perdebatan yang panjang banget. Tapi salah satu pihak yang dituduh kuat ya pasti PKI atau Partai Komunis Indonesia. Jadi intinya kayak ada gerakan rahasia gitu yang berujung tragis buat beberapa jenderal. Nah, ancamannya waktu itu jelas jelas banget, stabilitas negara sampai terganggu banget, kayak mau ada kudeta gitu. Aduh, dark banget ya kedengerannya. Terus untuk Dinda, kenapa sih PKI ini tuh kok kayak jadi villain utama di kasus ini? Apa emang sekuat dan seberbahaya itu mereka waktu itu? Emang mereka ini punya wewenang apa dan mereka itu siapa sampai banyak pihak di Indonesia yang takut banget sama mereka? Jadi gini, waktu itu PKI itu emang salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Bahkan ya katanya terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis di Uni Soviet sama Cina. Mereka punya banyak banget pengikut, dari petani, buruh, sampai intelektual. Kekuatan mereka ini yang mungkin bikin pihak lain merasa terancam, terutama dari kalangan militer dan kelompok agama. Tantangannya buat negara waktu itu adalah gimana caranya menyeimbangkan kekuatan politik yang beragam ini, biar nggak ada yang merasa didiskriminasi atau tersisih. Jadi ya tensinya emang udah tinggi sebelum kejadian G30S itu. Wah, kedengarannya sih intens banget. Terus abis kejadian penculikan itu, apa yang terjadi sih selanjutnya? Kayaknya dampaknya gede banget ya buat Indonesia. Nah, bener banget. Jadi habis kejadian itu langsung tuh ada counter attack dari militer di bawah pimpinannya Soeharto. Nah, mereka itu menumpas habis semua yang dianggap terlibat sama PKI. Nah, ini nih yang paling kelamnya, karena banyak banget nyawa yang melayang, bahkan ada yang bilang bisa sampai ratusan ribu orang. Malah nggak cuma yang beneran anggota PKI tapi juga simpatisan atau bahkan orang-orang yang cuma kena tuduh doang. Hambatannya di sini nih jelas proses hukum yang gak transparan dan yang gak adil, ditambah lagi trauma yang mendalam yang dirasakan banyak keluarga korban sampai sekarang. Iya, dan dampaknya nggak cuma soal korban jiwa. Setelah itu, kekuasaan politik juga langsung berubah drastis. Soeharto naik jadi presiden, dan PKI benar-benar dilarang sampai sekarang. Jadi G30S ini kayak titik balik yang mengubah arah sejarah Indonesia. Gangguannya sampai sekarang juga masih terasa loh. Stigma negatif terhadap PKI dan keturunannya masih ada. Bahkan nih ya kadang jadi alat politik buat nakut-nakutin masyarakat. Wah, gila ya. Satu malam aja bisa ngubah segalanya loh. Tapi gue sering denger juga nih, kayak berbagai teori konspirasi di balik kasus G30 SPKI ini. Kayak gak cuman PKI doang yang terlibat, atau bahkan PKI ini tuh kayak dikambing hitamkan gitu. Nah, menurut kalian gimana nih soal ini? Nah, ini dia nih bagian yang paling seru sekaligus bikin pusing, karena emang banyak banget teori yang beredar dimanapun itu. Ada yang bilang ini urusan internal TNI, ada juga
yang nyebutin keterlibatan pihak asing. Bukti-buktinya juga kadang simpang siur gitu, jadi nggak pasti mah. Tantangannya tuh buat kita sekarang adalah gimana caranya mencari kebenaran di tengah banyaknya informasi yang bias dan bahkan disinformasi. Makanya sampai sekarang sejarah G30S ini masih jadi perdebatan dan banyak interpretasi. Setuju banget. Kita nggak bisa cuma nelan mentah-mentah satu versi sejarah aja. Penting banget buat kita sebagai anak muda buat nyari tahu dari berbagai sumber. Entah dari buku ataupun pendapat yang berbeda-beda. Biar kita bisa punya pandangan yang lebih luas dan nggak gampang kemakan hoaks atau propaganda. Gangguannya sih di era digital ini makin kompleks. Karena informasi yang salah bisa nyebar dengan cepat dan membentuk opini yang keliru. Nah, bener banget nih guys. Jangan cuma dengerin dari satu pihak aja. Kita harus kritis dan coba pahami dari berbagai perspektif. Oke. Last question. Apa sih take away yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini soal G30 SPKI? Kalau buat gue sih yang paling penting itu kita belajar dari sejarah kelam ini biar kejadian serupa nggak terulang lagi untuk kedepannya. Nah, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa itu ya nyata. Kalau kita nggak bisa belajar dari masa lalu, kekerasan dan pembunuhan massal itu pastinya bukan solusi. Kita harus belajar terus buat menyelesaikan masalah secara damai dan menghargai selalu hak asasi manusia. Nah, hambatannya adalah kalau kita terus terjebak dalam narasi tunggal dan gak mau membuka diri pada kebenaran yang mungkin lebih kompleks dibandingkan yang kita ekspektasikan. Aku setuju. Selain itu, kita juga harus lebih aware sama sejarah bangsa kita sendiri. Jangan cuma fokus sama masa kini atau masa depan, tapi juga pahami akar dari mana kita berasal. Dengan gitu, kita bisa jadi generasi yang lebih bijak dan gak mudah dipecah belah. Tantangannya mungkin bagaimana kita bisa membangun dialog yang sehat tentang sejarah yang sensitif ini tanpa terjebak dalam emosi dan popularitas. Wah, deep banget sih guys. Oke deh, makasih buat Abi dan Dinda udah mau mampir dan ngobrol seru tentang G30 SPKI ini, lengkap dengan informasi-informasi yang kita butuhin banget. Semoga obrolan kita hari ini bisa nambah wawasan buat kita semua dan bikin kita lebih kritis dalam melihat sejarah. Nah, itu dia Nongkrong Sejarah kali ini. Jangan lupa buat follow dan subscribe biar gak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di Nongkrong Sejarah berikutnya.